Ketemu lagi bareng aku. Jadi hari ini kita sarapan sambil cerita, tapi sebelum cerita aku mau jelasin sama kalian dulu apa yang aku makan. Jadi hari ini aku sarapannya pakai sawi pahit, terus ada telur mata sapi. Kalian kalau pagi suka sarapan pakai apa? Kalau aku sarapan pakai roti pasti aku lapar lagi. Jadi aku terutamain itu makan nasi duluan ya, karena aku perutnya Indonesia. Lanjut ke ceritanya. Jadi ini cerita pengalaman aku sendiri di saat aku masih sekolah, waktu itu aku masih SMP. Jadi hari itu bus sekolah kami nggak ada. Nah dulu memang pada zaman itu banyak bus sekolah lah, lebih tepatnya ada khusus daerah-daerah tertentu. Misalnya di desa kami ini busnya di desa sana busnya gitu. Di desa kami satu busnya itu sampai juga ke desa lain, kongsi gitu ya kan, tapi duluan dijemput di arah kami. Tapi pada saat itu tidak ada bus, jadi kami biasa naik beca. Kalau di tempat kalian ada apa kendaraannya untuk pulang sekolah? Kalau kami cuma ada beca, angkot nggak ada yang ada bus. Nah uang jajanku itu kan sedikit ya, namanya aku banyak bersaudara, jadi uang jajanku itu nggak banyak, palingan cuma 2.000 ya. Aku pun juga lupa, kayaknya sih 2.000, karena ongkos beca itu masih 1.000 rupiah, masih murah. 2.000 entah 5.000 kayak gitulah, kayaknya ongkos beca udah 2.000 lah saat rumahku itu lumayan jauh dari sekolah, sekitar 2 km atau lebih gitu. Jadi waktu itu kami pulangnya rame-rame naik beca sama ke kelasku, ada tetanggaku agak jauh sedikit lah rumahnya, tapi nggak jauh banget juga. Terus ada teman-teman aku, kami naik beca itu sekitar ada 15 orang ya kan. Aku nggak berhenti ngakak kalau ingat pengalaman itu. Jadi 15 orang itu bayangin naik beca sealah nggak bisa dijelasin lah, ada yang di depan, ada yang di keranjangnya, ada yang di ini, aduh ada yang di setangnya nggak ada juga sih ya, maksudnya segitulah saking ramenya kami itu. Nah karena saking ramenya itu kan nggak ada tempat duduk lagi ya, aku si pekok ini dan bego ini, aku bukannya langsung cari tempat duduk, enggak, aku malah duduk dekat tempat supirnya. Di belakang supir itu Honda, terus di belakangnya itu kan ada tempat duduk. Nah, di situ aku duduk, aku nggak nengok-nengok tuh di bawahnya itu nggak ada pijak-pijakannya, apa sih namanya itu, pokoknya pijaan untuk naik Honda. Nah pijaannya itu rupanya udah lepas gitu loh. Pijaannya itu udah lepas, jadi kalau kita pijak itu dia itu malah mijak aspal. Nah jadi itu kan awal-awal mulanya sih nggak apa-apa, di sepanjang jalan nggak apa-apa, turunan nggak apa-apa, lewat pekan juga nggak apa-apa, lewat pasar nggak apa-apa. Terus tiba-tiba lewat tikungan. Nah tikungan itu kan kayaknya agak tajam gitu ya kan, nikung, terus itu agak nurun. Jadi yang aku pijak, aku pikir namanya udah capek, udah pegel juga kaki itu ditahan sama lutut, nggak ada pijaannya, nggak ada pijaan kakinya. Jadi kalian mudeng nggak sih maksud aku gimana? Mudeng lah ya. Jadi nggak ada pijaannya itu, lutut aku kan udah capek nahankan kaki aku aja sepanjang jalan. Jadi aku nggak sadar, aku pijak, aku pikir pijaan kakinya rupanya aspal. Jadi kan aku udah gelundung-gelundung itu nggak ada yang tahu guys. Itu nggak ada yang tahu, ya Allah ya Tuhan, aku malu antara campur aduk nggak tahu. Rupanya udah orang itu udah jauh, nggak jauh banget lah, masih di tikungan itu juga. Jadi kan ada ibu-ibu duduk ngobrol tengah hari kan, biasa banyak ibu ngerumpi kan. Terus dipanggil, wah kayak gitu, dipanggil tukang beca itu, dipanggil kan, nggak ngelinguk juga, wah kayak gitulah sampean. Tapi aku nggak ditolongi, cuman aku dengar suara samar-samar gitu kan. Rupanya tukang becanya balik lagi orang itu. Kawanku bingung antara bantuin tapi ngakak gitu. Kalian kan tahu kan posisinya gimana itu. Aku udah nggak menentu lagi, mataku udah gelir-gelir kayak mau pingsan gitu, udah kunang-kunang. Jadi terakhir kawanku belum diantarkan di rumah. Ya Allah, aku jatuh hampir 1 meter lebih, lundung-lundung kayak gitu. Entahlah, nggak bisa aku jelasin. Jadi mataku gelir-gelir kayak udah rabun, rasanya kayak mau pingsan gitu. Kawan-kawanku ditinggalkan sama tukang becaknya karena aku diantarkan ke rumah kan. Terus orang tuh sepanjang jalan ngetawain aku aja ya kan. Terus aku diantarkan ke rumah, jadi kan mataku udah gelir-gelir tadi karena mau pingsan kan. Aku tuh ditanyain sama tukang becaknya rumahnya di mana, katanya kayak gitu kan. Tapi aku itu kayak udah nggak sadar lagi, udah nggak, aku nampak lagi jalan kayak udah berkunang-kunang beneran, kayak udah mau pingsan aku rasanya. Sampai aku berdoa, ya Allah Tuhan, semoga aku sampai tujuan dulu baru pingsan gitu lah kan. Entah kayak mana mujizat Tuhan kan. Tukang becaknya tahu sendiri, padahal aku nggak ada ngomong sama sekali karena kepala aku udah pusing. Udah turun dari becak aku langsung pingsan, nggak sadarkan diri. Itulah pengalaman aku yang bodoh menurut aku sih. Tapi pengalaman itu yang aku ingat selalu. Yang heran ya, mama aku nggak sadar kalau aku pingsan. Namanya anak mamaku banyak ya kan, bukan aku aja yang diperhatiin. Setelah aku masuk ke dalam, bukan ke dalam kamar juga sih, itu adalah tempat tidur di luar dari kamar. Di situ aku tidur 1 harian full kata mamaku. Tapi mamaku nggak tahu kalau aku pingsan. Untung aku nggak mati kan guys. Ya udahlah, segini dulu cerita dari aku. Kira-kira pengalaman apa yang nggak kalian lupakan dari SMP, dari masa kalian sekolah? Komen ya, yuk sharing ke aku. Kalau misalnya kalian nggak bisa ceritain, biar aku yang ceritain. Siapa tahu itu pengalaman yang bikin orang lain bisa ketawa, kan kalian dapat pahala juga. Sekian dulu, bye-bye.